Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Zaki Yurian dengan NIM 2204-2053 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjabarkan tentang isu kontemporer, analisis yuridis, kedudukan hukum anak perusahaan BUMN terhadap perusahaan induk. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah administrasi perusahaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang isu kontemporer yang cukup menarik perhatian, yaitu analisis yuridis mengenai kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara terhadap perusahaan induk. Sebagai bagian penting dari struktur perekonomian nasional, BUMN seringkali membentuk anak perusahaan untuk memperluas bisnisnya, namun hubungan hukum antara anak perusahaan dan induknya seringkali menimbulkan pertanyaan penting, terutama terkait tanggung jawab hukum, pengelolaan aset, dan kedaulatan operasional. Latar belakangnya itu dalam praktik bisnis, perusahaan induk BUMN mendirikan anak perusahaan dengan tujuan untuk memisahkan fungsi dan diverifikasi usaha secara yuridis. Anak perusahaan adalah entitas hukum yang terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 3 Undang-Undang PT mengatur prinsip tanggung jawab terbatas, di mana memegang saham. Dalam hal ini, induk BUMN hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan, namun terdapat dengan besar ketika terjadi permasalahan hukum seperti kebangkrutan atau uang prestasi pada anak perusahaan. Apakah perusahaan induk sebagai pemegang saham dapat dimintai tanggung jawab secara langsung? Pertanyaan ini menjadi isu hukum yang diperbincangkan di lingkungan bisnis dan akademik. Permasalahan hukum ini yaitu terbagi 3, yaitu kedudukan hukum anak perusahaan. Yang pertama yaitu anak perusahaan memiliki status sebagai badan hukum mandiri. Sebagai badan hukum, ia memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari perusahaan induk. Namun, dalam praktiknya seiring kali ditemukan dominasi induk terhadap pengelolaan operasional anak perusahaan. Hal ini menimbulkan isu tentang sejauh mana kemandirian hukum anak perusahaan terjamin. Yang kedua yaitu penerapan doctrine of preaching the corporate field. Dalam kondisi tertentu,